spekulasi tentang masa depan IKN itu semakin kesini itu semakin sulit diprediksi apakah IKN ini akan berlanjut atau justru akan mangkrak, sebagaimana banyak media menulis tentang risiko mangkraknya IKN. Nah, ini tentu akan menjadi apa ya istilahnya, biaya yang kalau itu memang benar-benar mangkrak, maka biaya yang ditenggelamkan itu sungguh membuat kita merasa sayang, karena bagaimanapun itu adalah uang rakyat berasal dari APBN. Terakhir ketika Presiden pulang dari Uni Emirat Arab itu ternyata juga tidak sebagaimana optimisme ketika mau berangkat kan. Ketika mau berangkat itu Presiden sempat menyebut bahwa akan ada investasi yang gede, meskipun tidak disebutkan jumlahnya, karena sebelum sign begitu Pak Presiden saya tidak akan menyebutkan angkanya karena belum sign. Berarti ketika pulang tidak ada kabar tentang jumlah yang gede, itu berarti ya masyarakat masih dirundung spekulasi bagaimana nasib IKN ke depan. Ditambah beberapa isu bahwa pihak Gerindra itu tetap meminta Prabowo dilantik di Jakarta. Artinya belum di IKN ini semakin mengkhawatirkan nasib IKN ke depan. Ya, kalau dalam kasus lain yang mirip-mirip dengan itu, tapi meskipun berbeda, itu murni swasta, itu ya di Meikarta ya, yang menurut kabar ini kalau dulu disebut sebagai kota impian, sekarang tidak tahu kabarnya bagaimana. Nah, ini kalau swasta oke, misalnya mangkrak ya itu kerugian swasta meskipun jumlahnya sangat besar. Tetapi kalau negara itu jelas adalah uang rakyat. Nah, kemudian akhirnya orang bertanya-tanya, ini sebetulnya perencanaannya bagaimana? Apakah Bappenas dalam hal ini ya, dimana di situ merupakan lembaga yang sangat elit di bidang perencanaan itu, apakah tidak menghitung sampai detail sehingga nasib IKN itu justru di ujung periode pemerintahan ini spekulasinya makin tinggi. Nah, ini kalau saya sebagai rakyat kecil ya, meskipun berapapun, meskipun misalnya saya hanya sebatang rokok, tetap ada aliran dana ke negara, dan itu merupakan gotong royong rakyat Indonesia untuk mensupport minimal sampai saat ini IKN yang ya, kalau ada yang meliput itu kok mengkhawatirkan, kemudian kalau versi pemerintah itu begitu optimis, ya saya yang hanya bisa membayangkan, belum bisa mengunjungi IKN, ya tetap dalam posisi harap-harap cemas, dimana elected Presiden Mr. Prabowo sendiri tidak secara jelas menyebutkan bagaimana nasib IKN. Sebagai bangsa yang besar, sekali lagi, baik lanjut atau tidak IKN, itu kita tetap harus berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi nanti IKN lanjut atau tidak itu ke depan, basis pertimbangannya
tidak boleh meninggalkan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau toh lanjut, tetap harus paralel dengan Undang-Undang Dasar 1945, meskipun itu menurut saya terlambat karena harusnya sejak awal Undang-Undang Dasar 1945 itu tetap melekat pada proses perencanaan, kemudian pelaksanaan hingga monitoring itu. Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak boleh kita tinggalkan. Salam konstitusi.